Puji Tuhan sekarang aku kerja di salah satu meat factory di Australia, di South Australia, dan posisi aku QA atau Quality Assurance. Wow. Di farm itu kita di tengah-tengah padang gurun. Hey. Pertanyaan inti dari aku, aku dapat pacar orang Australia itu. Jadi 1.800 kalau rupiah kan berapa? Sekitar 18 jutaan something. Wow nggak itu guys? Pasti wow ya. Aku tulis di kolom komentar kalau wow ya. 18 juta per minggu guys. Kalian diwajibkan juga kalau misalnya ikut WHV atau mau ke Australia mau kerja di sini harus bisa menyetir. Well. Oke guys, kembali lagi dengan saya di Ebit Limu Channel. Yeay. Ya teman-teman, ya seperti biasa yang tadi aku udah bilang, aku mau telusuri, aku mau datang ke rumah teman-teman aku yaitu khususnya pakai visa WHV. Nah sekarang aku udah dapat nih korban, pelaku, orang, kekasih, adik semua nih. Ya, namanya Tama. Halo Tama, apa kabar nih? Sehat Bang, puji Tuhan. Puji Tuhan lah ya, sehat ya. Nah sekarang udah janjian dari beberapa hari yang lalu dan terus kami baru ketemu hari ini di pagi hari yang cerah ini. Sehingga cuacanya bagus. Yap. Oke, sekarang ada beberapa pertanyaan nih Tama tentang WHV, ya, yang pasti khususnya WHV ya, berkaitan dengan WHV. So, singkat, padat, dan jelas, mungkin ada sekitar 1, 2, 3, sekitar 27 atau 50 pertanyaan. Oke, Anda Bang. siap menjawab? Saya siap jawab sampai sore, Bang. Kasihan viewersnya. Oke, ya, yang pertama nih di sini. Sekarang kamu kerja sebagai apa? Puji Tuhan sekarang aku kerja di salah satu meat factory di Australia, di South Australia. Dan posisi aku sekarang lagi jadi QA atau Quality Assurance di sini. Wow, QA guys, QA. Nah mungkin kalian pernah dengar ya QA seperti apa, mereka mungkin yang selalu masak di dapur. Enggak yang pakai kontrol ya. Traktor. Lebih parah lagi, traktor. Oke, QA. Jadi itu spesifiknya perusahaan apa? Di situ spesifiknya perusahaan lem atau ya? domba gitu ya. Jadi kita kayak first production dari domba yang hidup, kemudian kita slaughter sampai di packing, tapi masih raw meat atau produk mentah gitu. Produk mentah lah gitu ya. Langsung dikirim ke kalau kita spesialisasinya itu untuk ekspor. Ekspor luar negeri tapi gitu. Main luar negeri guys. Udah di luar negeri, mainnya luar negeri lagi. Keren ya. Jadi dia sekarang Tama ini kerjanya di yaitu Thomas Food ya. Thomas Food International. Kalau kalian pernah dengar, anak-anak WHV pernah dengar Thomas Food. Oke, next. Pertanyaan yang kedua. Pengalaman apa sih yang kamu udah dapat di tempat kerja kamu, baik itu yang sebelum atau yang sekarang? Pengalaman apa aja? Ini menjejaki tahun kedua untuk WHV. Jadi pengalamannya aku pernah di packing citrus atau jeruk. Kemudian aku pernah di farm. Guys, pasti ya. Jadi orang anak WHV pasti farm dulu ya. Farm. Iya. Terus terakhir aku pindah ke meat factory ini, ke Thomas ya. Oke, jadi pengalamannya di situ di dalam pekerjaan khusus yang sekarang aja lah yang waktu di Thomas. Yang sekarang, dulu pertama kali masuk aku sebagai general worker atau packer. Jadi aku nge-packing meat gitu. Jadi spesialisasinya aku nge-packing leg atau kaki. Jadi mulai dari potongannya apa, mulai dari ada tulangnya sampai nggak ada tulangnya. Tapi aku sering di rolling sih karena di mana-mana gitu sering di rolling. Kalau misalnya di mana ada butuh, aku dipindahin ke situ. Nah kemudian setelah sekitar 4 atau 5 bulan kerja, aku tuh kayak dipanggil nih sama supervisor gitu. Kayak dipromosiin. Nah kamu jadi QA karena dilihat dari work ethic-nya, kemudian dilihat kamu bagaimana komunikasi sama orang, terus bagaimana kamu bisa mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan target dari kami. Jadi aku tuh dipromosiin jadinya Quality Assurance. Jadi dipercayain gitu. Kamu gitu ya? Iya, puji Tuhan gitu. Wih, keren banget ya. Jadi bukan cuma sekedar skill kalian, tetapi dari komunikasi dan bagaimana lingkungan kalian harus beradaptasi dengan. Tapi yang paling aku nikmatin sejujur-jujurnya itu tempat kerja aku pertama. Itu di situ tuh lingkungan kerjanya positif. Kemudian di sini juga aku menikmati, tapi first experience yang hook my heart gitu. Hook my heart gitu. Tapi yang di sini juga enak, tapi yang paling gak enak itu yang kedua, yang di farm. Iya pastinya, karena ya farm di lapangan gitu kan, betul. khususnya cewek mungkin ya terlalu
Kejam dan keras. Iya, karena kebetulan Mhm. di farm itu kita di tengah-tengah padang gurun. Oh, Di di tengah-tengah farm apa padang sih? gurun, di farm grape, Oh, vineyard. vineyard ya. Iya, di situ tuh aku pernah kerja di suhu 44 derajat. Wow, 44 derajat guys. Aku 40. pernah dulu 41, tetapi dia 44. 44. Jadi gosong nggak itu guys? Gosong pastinya ya. Ya, gosong. Kulitnya hancur-hancuran lah pada saat itu, Aduh, Bang. kalian kayak merasa kecewa banget ketika kerja di Aduh, apalagi cewek ya. Itu kayak, Tuhan, Ampunilah aku. aku ini jangan masukkan aku ke neraka. Ini masih latihannya aja aku nggak kuat. Astaga. Padahal lagi cari uang. Dia lagi cari uang. Astaga. 44 derajat. Wah. Wow. Tuhan ampun aku, Tuhan, aku nggak mau buat dosa. Sampai segitunya. Di sini aja panas sama neraka. Astaga, 44 ya. 44 Wih, ya. kejam banget itu. Ya, Aku aja rasa 41 kejam. kita tuh nggak ada dikasih tempat untuk berteduh, nggak ada apa ya, udah. Misalnya udah break gitu, udah kita selonjor di mana kita naruh bag, kita makan di situ di Terik tengah-tengah matahari juga. terik matahari, kemudian debu. Wah, Itu musim panas. itu di bulan Desember ya, di bulan November, tapi entah kenapa di sana Itu tuh musim udah panas, iya. benar-benar panas juga itu. Di situ. Jadi Jadi makannya bareng-bareng kadal. Jadi kadal lewat-lewat. Di situ aku asik. bukan makan bareng pacar. Makan bareng kadal. Ini nih unik nih kerja di Australia ini makan bareng kadal lewat. Kadalnya lewat. Oke, bagus sih pengalamannya guys ya. Iya. Oke, next. Ini nih susah senangnya jadi anak WHV. Susahnya dulu lah ya. Susahnya dulu biar nanti senangnya ke backup Iya, gitu ya. Kalau susahnya sih yang pertama kalau sakit sih, Bang. Sakit ya? Iya, Iya kalau pastilah. sakit. Udah pernah? Belum ya? Puji Tuhannya Puji belum Tuhan. ada yang sakit parah. Sakitnya palingan Paling kayak cuma panas. perubahan cuaca Iya, aja. iya, betul. Gitu. Nah, mungkin kalau di Indo kan kayak aduh apa ya, bisa ditanganin gitu kan. Maksudnya kalau di Indo ya udahlah dimalas-malasin aja. Di sini kan nggak boleh, nggak bisa malas. Sakit tetap kerja. harus kerja gitu. Iya ya. Iya. Wah. Oke, terus sakit. Terus Iya. apa lagi? Sakit, kemudian kalau rindu makanan Indonesia. Wow. Susahnya tuh di sini kadang kita mau masak sesuatu gitu kan. Karena aku orang Batak nih, Bang. Wih, Batak nih, Batak. Batak. Ya. Gitu. Aku orang Batak. Terus misalnya aku pengen masak arsik gitu. Ada satu bumbu yang nggak ada di sini. Jadi kalau dibuat sebenarnya bisa, tapi jadinya bukan arsik namanya gitu, Bang. Iya, jadi benar beda ya, lagi beda namanya. ya. Yang ketiga, yang susahnya itu terlalu sibuk. Sibuknya bukan apa gitu kan. Sibuknya jalan-jalan, sibuk apa dulu nih? Kalau sekarang sibuknya terlalu sibuk kerja, Bang. Oh, wow, sibuk Iya. kerja. Jadi agak kayak rasa ya itu dikategorikan susah tadinya itu karena sibuk jadi nggak ada waktu Nggak ada waktu untuk diri sendiri pada sendiri ya, khususnya gitu ya. Misalnya kayak aku kan, nah ini nih, jadi jangan kira WHV itu happy terus Iya gitu. iya benar. Jadi kayak aku di Meat Factory ini dari aku bangun jam 3 pagi, Bang. Wow, absolutely amazing ya. Iya, bangun jam 3 pagi, kemudian start driving itu tengah 4 atau paling terlambat-lambatnya 3.40 udah nyetir. Dan itu perjalanan 40 menit menuju tempat kerja. Itu jangan sampai kamu nyetir sampai tidur. Kayaknya sih gitu ya. Gitu ya. Iya. Nah, jalannya itu berliku-liku. Iya. Berliku-liku naik gunung karena ini beneran daerahnya di atas Seperti hati gunung. kalian yang berliku-liku guys. Karena daerahnya di atas gunung. Oh gitu. iya benar ya. Jadi kalau misalnya dari sini ke sana tuh sekitar 40 menit. Kemudian aku start kerja itu 4:30. 4:30? Iya, bukan jam 5? Bukan, aku 4:30. Oh, setengah kaneki ya. Iya, karena aku tuh harus ada namanya pre-operasional, jadi aku tuh harus ngecek semua itu dalam keadaan baik, oke dan acceptable sebelum dimulai proses produksi gitu, Bang. Jadi aku ngecek mulai dari air sampai ruangan sampai lantai sampai loker tuh itu bagian aku ngecek gitu. Jadi selesainya itu 3:30, tapi seringnya aku stay back sampai jam 4 gitu. Jadi aku tadinya 3:30. Iya, 3:30 sore gitu kan, tapi aku sering stay back sampai jam 4 untuk memastikan, karena kalau aku di divisi aku namanya distribution center. Jadi itu dimana setelah semua produk di packing dari masukin ke box, nah produk itu akan dikirim ke negara-negara yang udah ada di list gitu. Nah misalnya ada satu hari aku tuh harus menangani sampai 18 kontainer. 18 kontainer. Iya, 18 kontainer untuk dihandle gitu. Wow. Karena optimumnya itu 8
sampai 12. Oh, 8 sampai 12. 12 Berarti per over hari. banget itu Iya, yang 18 ya. sampai 18 karena banyaknya demand gitu. Ya. Itu salah satu susah yang paling susah guys ya. Jadi kalian kalau berpikir wah kayaknya asik nih WHV, kayaknya asik nih ke Australia, memang asik. Tetapi ya ada juga sisi Iya, ada ya harus sisi yang kelebihan, iya diperjuangkan diperjuangkan gitu. juga gitu. Tapi bagus sih. Salut sama dia yang pekerja keras nih guys. Thank you, Bang. Keren dia. Next, tadi itu susah guys. Sekarang yang senangnya nih. Happy-nya. Kayaknya cepet nih. Kalau Ya, happy karena di kalau mana-mana happy ini pikiran. kayak, oh ini Ini enak nih. Kalau happy-nya sih yang pastinya soal income-nya itu kita jauh dapat daripada di Indo kan, Bang. Terus Iya, itu betul. jadinya sangat bisa membantu keluarga, Iya, bisa iya. bantu teman, kita juga bisa Iya, saving saving untuk money. for next step Iya. gitu. Terus Itu tadinya kalau belanja, kalau Iya. di Indo masih mikir Iya. aduh uang orang tua. betul. Sekarang kayak Udah bisa atur sendiri. iya bener Bang, kan kalau dulu kan di Indo aku juga udah kerja gitu kan. Tapi kan compare ke penghasilan di sini kita dapat penghasilan segini dalam berapa waktu, di Indo dalam Iya, 1 iya, bulan iya. misalnya. Jadi kalau di Indo tetap kalau di sini untuk beli tetap berpikir, tapi berpikirnya cuma 2 menit. Oke, beli. Gitu. Karena udah ada hepeng sendiri. Udah ada hepeng. Hepeng. Ini nih yang unik nih. Memang betul sih guys, betul. Tapi tergantung dari kita pribadi Iya, gimana ya untuk betul. merespon uang itu atau Iya, gimana betul. kesenangan itu. Gitu. Mm-mm. Apakah kita yang mengikut kesenangan atau kesenangan yang mengikut kita Iya. menjadi arus kayak gitu. Mantap, Bener mantap. banget. Apalagi nih? Hangout, jalan-jalan, Happy-nya, traveling pernah? oh ya, aku kebetulan sekarang lagi shutdown. Mhm. Terus aku kayak liburan gitulah. Oh, Baru pulang iya. liburan. Baru Jadi pulang liburan, the real guys. working and holiday. Jadi dia terapkan workingnya itu tadi 18 kontainer, terus holidaynya itu ke mana-mana gitu ya. Kemana-mana, Wih, iya. keren banget dia nih ya. Oke, ini nih yang singkat aja sini. Udah punya mobil atau belum? Aku belum punya mobil. Oh wow, belum punya mobil guys, padahal Belum. QA. Aduh. Oke, kenapa nih? Kebetulan aku sama teman aku lagi sharing mobil. Jadi kita ya biasanya gitu ya ya. sharing mobil karena kebetulan aku ada yang diprioritaskan dulu. Iya, betul. Tapi bukan berarti nggak bisa beli mobil. Bisa, Tapi gitu bisa, tapi masih ada yang prioritasnya lebih kita utamain dulu. Tapi aku udah kepikiran sih buat beli mobil di tahun depan. Iya, Jadi iya, kita benar. sekarang start saving. Jadi nggak mau ngeluarin uang, dikeluarin langsung beli iya. mobil, langsung gak ada uang. Nah, Ya, kayak tapi gitu udah aku nggak ada mau. tahap-tahapnya Iya, gitu ya. iya. Jadi pada umumnya juga anak-anak WHV itu mereka sharing gitu ya. Kalau dalam satu rumah mereka 3-4 orang share mobil Iya, kayak benar, gitu. benar. Jadi lebih murah, lebih gampang, jadi tanggungan bersama-sama. Tapi kamu bisa nyetir kan? Bisa Mantap, Bang. mantap. Jadi kalian diwajibkan juga kalau misalnya ikut WHV atau mau ke Australia, mau kerja di sini, harus bisa menyetir. Next. Nah ini nih, mohon maaf, mungkin pertanyaan yang private, tetapi aku udah dapat license dari dia untuk siap bertanya dan dia harus siap menjawab. Mungkin banyak orang bertanya, udah dapat ini belum? Tetapi pertanyaan inti dari aku, udah dapat pacar orang Australia atau belum? Ini sebenarnya rahasia guys, tetapi unik nih, keren nih. Terserah dia mau jawab atau enggak, sekarepmu lah. Iya. Kebetulan sudah. Wow, amazing guys. Amazing, iya gitu. By the way, orang Australia lah asli. Dia tuh orang New Zealand, tapi dia udah lama tinggal di Australia. Keluarganya juga di sini Keluarganya semua. Iya, enggak, hanya kayak keluarga intinya mulai dari mama dia sampai sama ayahnya juga. Ayahnya iya, tapi ayahnya udah balik. Oh, udah balik Zealand, ya. Iya. Oh, jadi mereka keluarga kecil di sini Iya, gitu. keluarga kecil di sini. Wow. Oke. Nah, pertanyaan yang berikutnya lagi nih. Mungkin ini yang kedua untuk apakah dia mau menjawab atau enggak ya gitu ya. Private sih sebenarnya. Tetapi ya cobalah dulu guys, kita gali-gali dulu. Dia mau enggak? Oke, untuk mengenai gaji kamu nih. Gaji guys. Berapa sih gaji kamu yang paling rendah dulu dan terus yang sekarang yang menurut kamu yang paling tinggi atau posisi kerja kamu sekarang? Per minggu ya? Per minggu. Yap. Di sini jadi sistem gajinya per minggu guys. Jadi aku per minggu itu optimalnya setidaknya 1.100 atau sekitar 11 jutaan Indo dapat gitu. 11 juta guys per minggu ya? Iya, per minggu. Wow, keren banget sih. Iya. Oke, itu yang standarnya gitu ya? Iya, itu kayak udah pastinya dapat segitu. Tiap minggu. Setiap gitu. minggu. Kalau masuk tiap hari? Kalau masuk 4 hari. Oh, 4 hari? Iya. 4 hari aja udah dapat
ya Iya, hampir 11 juta lah, iya, atau 1100, ya 1.100-an. 1100-an. Iya. So, yang kamu bilang tadi maksimalnya kalau misalnya udah benar-benar top, Jadi kalau pernah maksimal itu berapa lah ada gitu? ya kerja. Jadi kan aku kebetulan di tempat aku kerja itu hanya 2 orang yang kita bisa handle. Mhm, Jadi aku tuh sering diminta untuk overtime. mhm. Nah, jadi aku tuh overtime 5 ke 6 hari. Jadi dalam 1 minggu cuma benar-benar hari Minggu hari istirahat. Ya, ya. Jadi aku dapat sekitar 1.800-an. Wow, 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 Iya. wow, guys, 1.800-an, guys, itu bukan sekecil gini, guys, tapi segede gini, guys. Jadi 1.800 kalau dirupiahkan berapa? Sekitar 18 jutaan something lah. Wow nggak itu, guys? Pasti wow ya. Aku tulis di kolom komentar kalau wow ya. 18 juta per minggu, guys. Ya itulah rezeki kamu, dan Iya. terus memang Tuhan mau kamu seperti ini, dan Iya. posisi kamu seperti ini. Intinya lakukan yang terbaik aja lah kayak gitu ya. Jadi teman-teman yang nonton, nggak seharusnya kita apa ya? Jangan bayangin kalau wah kerjanya ini gajinya bagus, tapi ada juga yang kita harus bayar Iya, harga betul. dengan bangunnya jam berapa, kerja yang baik, kerja keras, Bener. waktu kita untuk istirahat atau jalan-jalan cuma sedikit, Iya. itulah kita bayar harga, dan memang hasilnya seperti itu. Iya, betul. Dan apa yang kita dapatkan ya memang itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Benar-benar. Oke, wow, itu luar biasa banget sih, guys, keren. Oke, mungkin itu terakhir di penutupan di gaji tadi, guys ya. Tapi itu keren banget. Nah sekarang sedikit nih, gimana kamu mau pesan dan kesan buat teman-teman yang mau dari Indonesia yang mau ke Australia mau ngambil WHV, gimana? Mungkin ada? Kalau untuk pesan dan kesannya, mungkin kalau kesannya dulu ya, jangan lupa kita di sini bukan cuma holiday doang. Ingat, Ya, sedangkan untuk tulisan nama visanya aja WHV. Jadi yang pertama itu working-nya dulu, baru holiday-nya dulu. Jadi kita harus utamain working-nya dulu, kita harus tunjukin work ethic kita dulu, dan itu nggak sia-sia gitu. ya, benar. Ketika kamu buktiin kamu bisa kerja baik, kamu kerja bagus, pasti suatu saat di waktu yang tepat ada tanggung jawab yang lebih dikasih sama kamu dan kesempatan yang lebih baik. Nah, ketika kamu dikasih kesempatan, jangan pernah tolak kesempatan itu. Iya, karena kesempatan nggak datang 2 kali. Iya, iya, gitu. Next, pesan buat mereka untuk mau yang mau ke sini. Pesannya jangan ekspektasi yang Ya, tinggi-tinggi jangan di ekspektasi sini tinggi. gitu. Berusaha dulu kan, Iya, usaha dulu benar. dari sana ke sini, Iya. tunjukin dulu kan. Jadi kalau misalnya datang kan, aku nggak mau rate gajinya segini, rate gajinya segitu. Jangan gitu dulu. Ya udah, apa yang bisa kamu kerjain dulu. Karena kerjaan yang bagus bakal mengikuti nanti. Oke, next. Semangatin dong buat teman-teman yang mau ngurusin. Semangatnya emang mengurus Semua WHV berkas. ini agak ribet, tapi bukan berarti nggak bisa. Yes, gitu. yes, betul sekali. Bukan berarti nggak bisa, bukan berarti nggak selesai, Nggak bukan selesai, berarti ya. nggak ada jalannya. Pasti bisa, meskipun sulit tapi pasti bisa. Pasti bisa. Gitu. Yang penting ada keinginan. Benar bang. Selagi masih bisa dilihat itu filenya, dilihat instruksinya apa yang harus dilakukan. Memang sulit, memang agak berat, tapi bukan berarti nggak bisa. Penting coba dulu. Iya, coba pasti aja akan dulu. datang ke Australia seperti gagal berhasilnya itu urusan nanti. Yang ya, penting jadi salah satu yang kalian nonton, guys, ini 2 orang korban yang gagal tadinya kan. Akhirnya sekarang sampai di Australia gitu. Iya, Nah, gagal WHV. Iya. Jadi bukan cuma lihat karena kita udah dapat kerja dan dapat uang, tapi sebelumnya kan kita harus bekerja keras juga betul, gitu. Jadi salah satu pengalaman. Oke, guys, mungkin itu cerita dari Tama. Ya, terima kasih ya buat Tama yang sudah menceritakan semua jenis pekerjaan, senang, susah, senang, dan segala macam untuk teman-teman WHV yang lagi nonton ya, mungkin di Indonesia. Jadi mungkin itu dari kami, guys ya. Kalau ada pertanyaan atau ada saran buat Tama dan saya, silakan tulis di komentar. Oke, thank you guys. See you in the next video. Bye bye, guys. Bye.